saya bisa diundang kembali dan berjumpa dengan saudara-saudari dan suster di kelompok LPF ini. Kita akan menyegarkan ya wawasan iman kita mengenai Tri Hari Suci atau Pekan Suci. Kita akan juga menggali sebenarnya kekayaan iman apa yang disampaikan oleh Pekan Suci yang sedang kita jalani ini. Baik, kita langsung saja berbagi layar. Sebentar saya perbesar dulu. Banyak hal sudah kita ketahui, tetapi juga banyak hal itu penting untuk kita ketahui juga ya. Mungkin ada yang terlewat oleh wawasan kita ya. Baik. Sudah terlihat ya layar saya? Jelas, Romo, silakan. Baik, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Jujur, jawab yang jujur ya. Di keluarga saudara-saudari, lebih meriah Natal atau Paskah? Jawabannya apa? Natal. Natal ya. Beli Iya. baju baru Natal, misalnya. Jalan-jalan juga Natal. Kumpul keluarga juga Natal kan. Padahal yang penting itu kan Paskah sebenarnya, secara liturgi, ya kan? Nah, kenapa Paskah menjadi sangat penting? Karena memang ini adalah puncak dari sejarah keselamatan Allah, ya. Kebangkitan Kristus itu adalah puncak dari iman kita. Rasul Paulus mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Ya. Nah, lalu kenapa kok Natal itu menjadi lebih meriah? Menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama memang karena Natal itu kebetulan berdekatan dengan tahun baru dan liburan. Ya. Sehingga memang suasananya lebih rileks, lebih santai, dan sebagainya. Sementara Paskah di Indonesia, sayangnya itu ya di tengah hari-hari kerja ya. Jadi kurang nyaman bagi kita misalnya untuk menganggap eh, saat-saat seperti ini sebagai saat-saat rileks karena toh kita masih ada di tengah semester bagi kami yang mengajar dan belajar ya, dan juga di tengah pekerjaan ya, masih ada banyak hal yang perlu kita kerjakan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok Natal itu terkesan lebih meriah ya? Sayangnya karena Natal itu sudah terpengaruh oleh yang namanya konsumerisme ya. Jadi yang dipentingkan dalam Natal itu kadang-kadang kalau kita ke mall ya, bahkan di gereja kita sendiri itu adalah nuansa membeli ya kan, membeli sesuatu yang baru, entah kado, entah apa ya, dekorasi pohon Natal dan sebagainya. Sementara Paskah kita belum tentu membeli ya kan. Nah, tetapi justru ini yang menguntungkan bagi kita ya, bahwa Trihari Suci kita itu relatif aman ya dari yang namanya konsumerisme. Jadi kita justru bisa di tengah-tengah kesibukan kita, kita punya semacam rekoleksi rohani yang namanya Pekan Suci. Yang sebentar lagi atau sedang kita jalani ini ya. Jadi kita sambut justru Pekan Suci ini yang semoga membawa kesegaran iman bagi kita ya. Nah, apa tanda pentingnya Paskah? Nah, kalau saya tanya itu jawabannya seperti ini ya. Paskah lebih penting dan lebih agung daripada Natal karena memang diawali masa Prapaskah yang panjang ya, 40 hari. Kalau Natal diawali Advent memang, tapi hanya 4 minggu kan. Ya. Kemudian ada Trihari Suci tentu, dan yang menarik adalah adanya oktav Paskah dan masa Paskah yang mencakup 7 pekan Paskah. Ya, jadi Paskah ini gemanya diharapkan itu kuat di dalam hidup kita. Maka ada oktavnya dan masih ditambah lagi dengan masa Paskah, begitu ya.
Kalau oktav Natal itu sampai hari raya Santa Maria Bunda Allah 1 Januari, ya. Sementara oktav Paskah sampai hari raya kerahiman Ilahi yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ini sudah kita ketahui ya, hanya penyegaran saja, begitu. Kemudian, nah ini saya urutkan dari yang pertama ya, dari Rabu Abu sebagai persiapannya. Angka 40, nah itu bukan angka sembarangan. Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima dekalog atau 10 perintah Allah. Ya. Apalagi yang terkait dengan angka 40, ada yang mau menjawab spontan? Selain Musa yang berpuasa 40 hari, siapa lagi yang berpuasa 40 hari? Itu umat Israel di padang gurun tuh katanya 40 tahun ya. 40 tahun, betul sekali. Ya, mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ya, betul sekali. Dalam perjanjian baru, siapa yang berpuasa 40 hari? Tuhan Yesus Nah, sendiri. nah itulah ya. Maka tradisi gereja itu sebenarnya sangat berdasarkan Alkitab. Angka-angka dalam gereja kita itu penuh dengan makna ya. Termasuk angka 40 itu. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa puasa itu 6 hari dalam seminggu ya. Hari Minggu tidak dihitung sebagai hari puasa. Ya. Jadi masa puasa itu berlangsung 6 minggu ditambah 4 hari untuk menggantikan hari Minggu begitu ya. Agar genap 40 hari. Jadi saudara-saudari jangan salah kaprah ya. Hari Minggu itu justru tidak boleh puasa meskipun masa prapaskah. Ya kan? Minggu tidak dihitung. Karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan kan? Hari Minggu, setiap hari Minggu ya. Nah, bagaimana awal masa prapaskah itu ditentukan? Kok bisa jatuhnya Rabu? Ya karena ada tambahan tadi, 4 hari tadi sebagai pengganti hari Minggu. Sehingga masa prapaskah kita awali dengan hari Rabu Abu. Ya, bukan hari Minggu. Abu, kenapa dipilih abu? Kok harus abu gitu ya? Dasarnya apa? Dasarnya sangat mudah. Abu itu adalah tanda pertobatan, ya. Kita tahu kisah Nabi Yunus, ya, yang berhasil mempertobatkan bangsa atau kota Niniwe, ya. Kemudian juga dalam kitab Kejadian kita diingatkan bahwa kita ini berasal diciptakan dari debu tanah, ya. Karena itu debu yang dipilih oleh gereja menjadi simbol pertobatan. Tetapi juga rupanya karena gereja kita ini Katolik Romawi kan, nah maka terkait juga dengan tradisi Roma. Jadi dulu ketika seseorang itu berdosa besar, dia itu mengaku dosanya atau diterima kembali dalam jemaat itu secara publik. Ya. Nah, ketika ada pengakuan dosa itu, penitensi itu diberi abu orang yang bertobat itu agar menjadi simbol bahwa mereka bertobat dan mereka boleh lagi menerima Ekaristi. Seperti itu sejarahnya ya. Kenapa kok digunakan abu? Nah, Rabu Abu bersama dengan Jumat Agung ya. Jadi hanya 2 hari loh ya. Yang wajib puasa dan pantang itu hanya 2 hari. Ya, aturannya sangat sederhana. Hanya 1 kali makan kenyang dan tidak boleh makan daging. Tetapi di daerah-daerah tertentu di mana misalnya ikan yang lebih mahal harganya, nah maka bisa diganti. Tidak boleh makan ikan, ya kan? Kan ikan lebih mahal. Begitu.
Jadi aturan ini katakanlah juga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi menu makanan orang pada daerah tertentu dan pada masa-masa tertentu ya. Menjadi aneh ya kalau maaf ya, bukan banding-bandingkan tapi kan ada banyak ya orang yang berpuasa tetapi malah pengeluaran rumah tangganya semakin meningkat ya untuk membeli makanan dan minuman, ya kan? Nah, itu kan justru untuk kita kurang pas ya. Kalau orang Katolik itu puasanya justru menekan pengeluaran kan, ya. Dan tujuannya untuk disisihkan bagi mereka yang membutuhkan, ya. Maka bagi kita menjadi ganjil kalau kita masa Prapaskah malah kita makannya semakin enak gitu ya. Sekali kenyang dan enak sekali ya. Itu juga kurang pas ya. Karena yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah makan yang lebih sederhana, yang lebih ekonomis begitu intinya. Dan yang wajib hanya 2 hari. Kenapa? Justru karena gereja Katolik kita itu ingin agar semua orang itu mudah melaksanakan aturan wajib ini. Ya, jadi tidak sangat berat supaya semua orang yang sudah masuk kategori umur itu bisa mengikuti puasa dan pantang wajib dengan cukup mudah. Ya, maka yang diwajibkan hanya 2 hari itu saja. Nah, Triduum Paskah ya. Nah, seringkali kita juga keliru dalam memisahkan ya. Kita menganggap Kamis Putih itu sendiri, Jumat Agung itu sendiri, lalu malam Paskah dan Paskah pagi itu sendiri begitu. Padahal sebenarnya 3 itu satu kesatuan begitu ya. Maka menjadi aneh juga kalau ada misalnya ya biasanya anak-anak muda sih ya yang kurang paham begitu ya. Romo yang penting kan ikut misa malam Paskah. Saya Jumat Agung ada acara sama teman-teman gitu ya. Atau saya Kamis Putih saya capek gitu ya. Mendingan saya datangnya langsung Paskah aja. Nah, jawaban saya ya kurang pas ya. Ini adalah satu kesatuan liturgi. Maka jangan diikuti sebagian ya. Ini adalah satu kesatuan liturgi. Nah, dalam Kamis Putih kita tahu intinya adalah perjamuan terakhir dan juga pembasuhan kaki. Nah, ada beberapa hal menarik dalam Kamis Putih ini, di mana rupanya pembasuhan kaki atau ya Kamis Putih itu sebagai perayaan perjamuan terakhir itu ditetapkan itu baru pada Konsili Hippo tahun 393 Masehi. Ya, jadi liturgi gereja itu, saudara-saudari, itu berkembang pelan-pelan ya. Kita jangan berpikir bahwa gereja Katolik itu sejak gereja perdana sudah seperti sekarang ini. Jawabannya tidak. Karena liturgi gereja pun pelan-pelan berkembang ya. Kamis Putih ini baru ditetapkan katakanlah secara wajib ya, sebagai juga wajib diikuti katakanlah begitu. Itu baru abad keempat Masehi ya kan? Bukan abad pertama Masehi ya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, misa Kamis Putih terdiri dari apa saja? Kita sudah hafal. Yang khas adalah liturgi sabda dan upacara pembasuhan kaki. Dan nanti setelah Ekaristi ada tuguran begitu ya. Pemindahan sakramen Maha Kudus dan tuguran. Ya. Nah, Kamis Putih inilah yang mengawali pekan suci tadi kan. Jadi liturgi Paskah yang utuh itu dimulai dari Kamis Putih. Begitu. Maka diusahakan betul-betul supaya kita juga sudah ikut sejak Kamis Putihnya ya. Kecuali karena alasan kesehatan dan tugas pekerjaan mungkin yang tidak bisa diambil cuti dan sebagainya mungkin ya, maka ya terpaksa tidak ikut kalau seperti itu ya. Tetapi sedapat mungkin diikuti. Cari gereja lain yang mungkin misalnya jamnya pas dengan kita, gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak ada misa lain selain misa Kamis Putih? Jawabannya,
biasanya, ya kan? Biasanya tidak ada misa lain yang boleh dirayakan pada Kamis Putih. Misalnya ada orang yang meninggal, bagaimana? Ya, seandainya tidak sangat mendesak kan tidak harus ya dengan misa begitu, ya kan? Karena hari Kamis Putih itu memang biasanya tidak ada misa lain, ya. Tujuannya apa sih? Supaya umat itu fokus pada misa Kamis Putih, ya. Jangan malah misa-misa yang lain nanti Kamis Putihnya kelewatan, itu maksudnya, ya. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah ini, tentang pencucian kaki itu banyak hal juga yang baru saya tahu setelah saya mendalami ini untuk persiapan bahannya, bahwa dalam aturan liturginya itu yang digunakan adalah firi. Artinya yang dibasuh kakinya biasanya loh ya, biasanya. Bukan mutlak ya. Biasanya firi, artinya laki-laki dewasa. Jadi bukan anak-anak ya, biasanya. Ritus ini opsional rupanya ya, menurut aturan liturgi. Bahkan tidak disebutkan berapa banyak orang yang harus dicuci kakinya. Tidak dikatakan dalam aturan liturgi harus 12 orang. Ya. Nah, misalnya nih, misalnya kita kan pernah ya melayani misalnya di penjara ya, atau di sebuah stasi di pedalaman yang jauh. Umatnya misalnya hanya 8 orang gitu ya, yang Katolik di situ hanya 8 orang. Ya masa harus 12 orang ya, lalu harus menyewa siapa gitu ya. Tambahannya agar sampai 12 ya. Artinya ini pembasuhan kaki itu yang wajib adalah pembacaannya, bukan praktik pembasuhan kakinya. Ya, itu yang mau dikatakan dalam aturannya. Oke, nah tetapi ada satu hal yang menarik di sini ya. Paus Fransiskus itu membuat sebuah kebaharuan. Lihat gambarnya, fotonya. Ini Paus Fransiskus mencuci kaki para imigran ya. Dan termasuk juga ada orang bukan Katolik di sana. Ya. Jadi memang aturan tata cara liturginya itu sangat longgar ya. Dikatakan hanya biasanya laki-laki dan ritus ini juga bukan suatu ritus yang wajib dilakukan. Nah, Paus Fransiskus membuat penafsiran baru terhadap liturgi pembasuhan kaki ini dengan melibatkan juga saudara-saudari kita yang bukan seagama segereja dengan kita. Ya. Kenapa begitu? Menurut hemat saya, karena Paus ingin merangkul semakin banyak orang dalam perjamuan Tuhan, dalam arti dalam mengenal Ekaristi, pembasuhan kaki, Kamis Putih, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Apakah harus laki-laki? Jawabannya tidak, ternyata ya. Karena memang dikatakan dalam teks aturan itu biasanya laki-laki. Nah, seperti itu. Ibadat Jumat Agung. Nah, ini adalah hari wajib pantang dan puasa tadi ya. Nah, lalu jangan keliru juga ya. Tidak ada misa Jumat Agung, tidak ada. Yang ada adalah ibadat Jumat Agung. Ya. Jadi kita harus bertobat ya. Yang selama ini mengatakan, oh kita harus pergi misa Jumat Agung. Pada malam ini saya katakan bertobatlah ya. Jangan katakan misa, itu ibadat. Tidak ada doa syukur agungnya. Ya, karena tidak ada konsekrasi yang dilakukan imam pada hari itu. Komuni yang dibagikan pada ibadat Jumat Agung adalah tubuh Yesus atau darah Yesus yang sudah disucikan, dikonsekrasi pada Kamis Putih. Ya. Jadi tidak ada misa dan atau konsekrasi pada hari Jumat Agung ini. Kenapa? Ya, Tuhan Yesusnya kan sedang dirayakan wafatnya, ya kan? Nah, jadi Yesus yang wafat begitu. Maka belum ada perjamuan Ekaristi. Nah, Yesusnya belum bangkit kan?
Nah, seperti itu ya alasannya. Tetapi tetap boleh memberikan sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit tentunya ya pada hari Jumat Agung ini. Ya. Juga komuni orang sakit boleh saja, yang penting kan tidak membuat misa kan. Kan komuni itu hostinya, maksudnya darah Kristusnya, tubuh Kristusnya sudah disucikan sebelumnya kan, bukan pada hari itu. Ya. Nah, ibadat Jumat Agung sebaiknya dilakukan pada sore hari menjelang jam 3. Di Banteng, di Yogyakarta sini, jam 2 ya. Ada yang jam 2, ada yang jam 2, 3. Ada yang jam sekitar jam 4 sepertinya. Ya. Ada juga paroki yang saya dengar kemarin dari Romo kami yang tugas di Kalimantan itu, ibadah Jumat Agungnya jam 12 siang. Ya, ya boleh-boleh saja sih. Karena kan aturannya memang menjelang jam 3, begitu ya. Nah, kok bisa jam 12 Romo? Ya mungkin ada situasi tertentu ya. Misalnya supaya nanti tidak macet atau kebetulan jemaatnya itu bisanya jam segitu gitu ya. Kalau sore mereka harus bekerja misalnya. Jadi fleksibel saja, tetapi aturannya adalah seperti ini ya. Nah, isinya apa? Ibadat Jumat Agung bukan misa ya, nggak ada misa di sini ya. Adanya ibadat sabda, pasio, penciuman salib atau penghormatan salib sekarang zaman COVID ya, dan pembagian komuni. Itu 3 hal di sana ya. Nah, pada Jumat Agung kita diharapkan berkabung ya kan, berduka. Kalau kita berduka terhadap kematian saudara-saudari kita di rumah, kita kan pasti juga menjaga suasana kan? Maka diharapkan ketika Jumat Agung itu umat Katolik itu sebenarnya menjaga suasana hening juga di rumah. Lah ini ya yang mungkin sering kali kita abaikan ya atau kita sudah lupa tradisi suci ini. Misalnya saya sendiri ketika nanti Jumat Agung, saya tidak akan mendengarkan musik apapun. Saya nggak akan main medsos dan sebagainya. Ya, sebagai wujud bergabung saya begitu. Tentu penerapannya bisa didiskusikan ya. Kalau penjenengan atau Anda itu bekerjanya sangat tergantung memang pada HP ya, agak sulit ya untuk lepas dari HP juga di Jumat Agung mungkin karena harus ada pekerjaan atau pesan yang penting ya. Tetapi seandainya tidak sangat terikat, ya bisa saja ya kan. Kita sepakat Jumat Agung kita nggak nonton hiburan apa-apa. Ya, kita banyak berdoa, merenung, bersyukur atas penebusan Tuhan Yesus pada kita di kayu salib. Ya. Nah, kita sekarang bicara tentang hal-hal yang sedikit alkitabiah begitu ya, supaya tidak hanya teori liturgi. Nah, kita tahu bahwa ada tokoh yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dialah yang berperan dalam penguburan Tuhan Yesus. Matius 27 dan sebagainya ya. Nah, dikatakan dalam Matius 27, Yusuf Arimatea ini menguburkan Yesus pada hari persiapan Paskah ya. Persiapan Paskah. Jadi sebelum Paskah Yahudi di Yerusalem. Nah, dikatakan itu adalah hari persiapan, yaitu dalam kurung hari sebelum Sabat. Nah, dari perhitungan ini kita mendapat hari Jumat sebagai hari wafatnya Tuhan Yesus. Begitu. Ya, ya kita tahu kisahnya Yusuf dari Arimatea. Kemudian, nah ini ya, mengapa diperkirakan hari Jumat? Karena hari Jumat paling cocok dengan catatan Injil dan konteks sejarahnya. Ya, kan kita tahu Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga ya. Jadi tidak harus setelah 3 hari. Ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu kan 3 hari itu sudah, ya kan? Nah, lalu Yesus kan bangkitnya pada Minggu dini hari ya, kalau menurut kesaksian Alkitab. Oke.
Nah, jam berapa Yesus wafat? Ini pas waker saya tuh nyala jam segini, salah setel ya. Oke, Matthew Henry menjelaskan dalam komentarnya bahwa Yesus dipaku di kayu salib antara jam ketiga dan keenam. Artinya antara jam 9 dan 12. Nah, ini adalah jam Yahudi ya. Kalau diterjemahkan ke jam kita, setelah jam ke-9 itu antara pukul 3 dan 4 sore. Ya, jadi Yesus wafat itu sekitar jam-jam itu, jam 3 dan 4 sore. Ya. Nah, teksnya mana? Markus 15. Pada tengah hari, kegelapan menyeliputi seluruh negeri sampai jam 3 sore. Ya. Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Begitu. Ya. Nah, yang lebih menarik bagi kita adalah kapan sebenarnya Tuhan Yesus itu wafat ya. Setiap tahun kita merayakan Paskah, tapi kita seringkali tidak paham ya, atau belum paham, loh sebenarnya Paskah itu maksudnya Yesus yang bangkit itu terjadi secara historis tahun berapa? Nah, kita memakai patokan tokoh sejarah yang ada dalam Injil kita, yaitu Pontius Pilatus. Dia memerintah sampai antara 26 sampai 36 Masehi. Jadi itulah waktu Tuhan Yesus wafat. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh loh ya, sampaikan di kolom chat, begitu ya. Nah, lanjut dulu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi saudara-saudari dalam Minggu Paskah ini? Menurut Injil Matius ya, bab 21 sampai 27. Di hari Minggu misalnya, ya hari Minggu Palma ya, kerumunan massa yang menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem itu hari Senin, hari Minggu ya. Seninnya Yesus mengkritik para pedagang di bait Allah dan seterusnya ya. Sampai Friday, Jesus crucifixion. Ya, jadi penyaliban Tuhan Yesus itu rata-rata disepakati memang terjadi pada hari Jumat ya. Nah, tadi Jumat, sekarang Sabtu. Nah, Sabtu ini juga saudara-saudari sebenarnya dikehendaki sebagai Sabtu yang suci, yang hening. Ya. Tabernakel masih terbuka dan lampu tabernakel juga masih mati. Selain itu juga sebenarnya tempat air suci di pintu-pintu masuk gereja juga dikeringkan. Ya. Karena kita masih dalam penantian akan kebangkitan Yesus kan. Jadi kita justru hening dalam hari Sabtu suci itu. Ya. Nah, sakramen yang boleh diberikan adalah tentu sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Sakramen minyak suci ya, orang sakit, pengurapan orang sakit. Nah, jadi gereja memang tidak melakukan kegiatan peribadatan apapun selama Sabtu Sunyi karena masih merayakan, mengenangkan Yesus yang berada di dalam makam. Ya. Nah, barulah nanti kita masuk malam Paskah yang sangat meriah ya, liturginya itu panjang. Ya. Nah, kita lihat ya. Disebut juga dengan Vigili Paskah. Vigili itu dari bahasa Latin yang artinya berjaga-jaga. Jadi pada malam Paskah itu kita berjaga-jaga bersama Yesus yang sedang menantikan kebangkitannya. Itu. Ya. Isinya apa? Upacara cahaya dan madah pujian Paskah atau eksulten. Liturgi Sabda, nah ini lihat ya, jumlah bacaannya ada berapa? Sebenarnya ada 9 bacaan ya, 7 bacaan perjanjian lama, dan 2 dari perjanjian baru. Termasuk di dalamnya epistola itu ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan 1 bacaan Injil. Begitu. Nah, yang wajib dibacakan, nah ini mungkin ya kita mengikuti malam Paskah itu tapi tidak terlalu perhatian ya. Yang wajib itu ada 3 bacaan.
ya, yaitu kisah penciptaan itu wajib, pengorbanan Ishak oleh Abraham juga wajib, dan penyeberangan Laut Merah, ya, dan sebagainya. Jadi tidak semua dari bacaan-bacaan malam Paskah itu dibacakan, ya. Nah, nanti saudara-saudari bisa cerita nih, dulu waktu kecil malam Paskahnya sepanjang apa, gitu ya. Karena kalau diikuti penuh-penuh itu bisa sampai dini hari ya. Seperti orang Yahudi dulu juga seperti itu, ya, berjaga sampai dini hari. Nah, dipuncai dengan tentunya liturgi Ekaristi, ya. Nah, Minggu Paskah. Nah, ini adalah hari raya kebangkitan Tuhan. Hari raya kuadrat ya, saudara-saudari. Maka persiapkanlah kesehatan, ya, dan agenda-agenda supaya sungguh-sungguh bisa menghadiri entah malam Paskah sebagai puncaknya, entah Minggu pagi Paskah. Nah, seringkali ini kemarin kami ngobrol ya dengan sebuah tim di sebuah paroki. Rupanya ada salah kaprah tentang Minggu Paskah pagi ya di Indonesia. Apalagi di Jawa, begitu ya. Seringkali Paskah itu pagi, yang pagi ya, dinamakan Paskah anak atau kadang-kadang Paskah lansia. Ya, itu baik sekali ya. Tidak ada yang sangat keliru di situ. Hanya saja penjelasannya harus ada. Bahwa Minggu Paskah pagi itu untuk umum sebenarnya. Ya kan? Kan ada beberapa orang yang malamnya nggak akan sanggup ya karena pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melabeli dengan misa lansia dan misa anak-anak itu, terus terang saya pribadi merasa sedikit ragu ya, ragu dan juga ganjil begitu, ya kan? Karena kan ini hari raya kebangkitan Tuhan gitu. Kenapa kok harus dilabeli dengan misa Paskah anak gitu ya? Nah, kesannya lalu orang dewasa menjadi tidak nyaman kan di situ. Padahal ini adalah misa hari raya kebangkitan Tuhan, ya kan? Ya, baik tentunya menyebut sebagai misa anak-anak itu baik saja, tapi harus dijelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan membatasi hanya pada anak-anak saja yang hadir atau pada keluarga yang punya anak saja yang boleh hadir, ya. Mereka yang belum hadir pada malam Paskah ya Paskah pagi inilah tempatnya untuk hadir begitu ya. Nah, maka perlu diberi pengertian ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas simbol-simbol Paskah ya yang sering kita temui gitu. Telur. Kenapa sih telur gitu ya? Kok menjadi simbol Paskah? Nah, jadi memang ini adalah menurut sebuah sumber sebuah tradisi kafir yang dikatolikan di Jerman ya. Seperti itu. Sering terjadi agama Katolik itu mengkatolikan ritus-ritus lokal. Ya, sering terjadi. Tidak ada yang salah dengan itu, ya. Happy Easter. Wah, ini ada kelinci. Nah, kelinci kok bisa kelinci ya? Nah, rupanya di budaya kuno seperti di Romawi kuno, kelinci itu dikaitkan dengan kelahiran kembali dan kehidupan baru. Ketika orang meninggal pada zaman itu di Romawi kuno, orang akan menggambar kelinci di batu nisan mereka. Jadi simbol dari kelahiran kembali atau kehidupan baru ya, si kelinci ini. Ya. Nah, kenapa telur? Ya tentunya mewakili kehidupan baru. Nah, sejarahnya seperti apa? Dekor telur itu baru abad ke-13 ya. Jadi gereja perdana itu jangan dibayangkan sudah ada lomba mencari telur Paskah ya. Nggak ada, belum ada. Ya. Telur itu baru muncul pada abad ke-13 begitu. Dan itu pun di benua Afrika, di benua Eropa ya munculnya. Nah, makna Paskah kita sudah tahu ya kan?
peristiwa yang paling penting sebagai titik tolak dan puncak dari iman kita, gitu ya. Nah ini, 1 Korintus 15:14, ayat cantik ya. 1 Kor 15:14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Nah ini ya, kenapa kita sungguh-sungguh diajak untuk merayakan Paskah dengan kesungguhan hati. Nah, kita tahu sejarahnya ya, Paskah Perjanjian Lama itu adalah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan darah anak domba, ya kan? Ya. Paskah adalah tanda saat Tuhan lewat. Jadi Paskah itu dalam bahasa aslinya itu Tuhan lewat sebenarnya. Ya. Nah, dalam Keluaran 12 ada perintah seperti itu. Inilah kurban Paskah untuk menghormati Tuhan dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Paskah Yahudi itu belum sempurna. Ya, Paskah Yahudi kan harus dipuncai dengan Paskahnya Tuhan Yesus begitu. Ya. Dikatakan dalam Kolose 12 ayat 7, semuanya itu hanyalah bayangan saja dari hal-hal yang akan datang. Tetapi kenyataan dari hal-hal itu adalah Kristus. Itu ya. Nah, ini ada yang menarik juga nih, saudara-saudari ya, dan suster ya. Bagaimana sebenarnya tanggal Paskah itu ditentukan ya? Kok berubah-berubah ya kan? Beda dengan Natal. Natal selalu fix tanggal 25, ya kan? Tetapi Paskah ini kadang Maret, kadang April. Nah, kok bisa begitu ya? Ternyata ada alasannya, saudara-saudari. Ya, tahun 325 dalam konsili Nikea ada penetapan tanggal peringatan Paskah setiap tahunnya. Patokannya adalah apa? Paskah dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah bulan purnama yang jatuh pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya. Ya. Jadi rupanya gereja juga melihat kalender ini ya, kalender apa sih? Yang bukan matahari itu, kalender bulan ya. Nah itu, seperti itu. Nah, jadi setiap tahun Paskah kita itu jatuh antara tanggal 22 Maret sampai 27 April. Ya, selalu begitu. Nah, maka ketika tanggal Paskah itu sudah ditentukan, nah baru dihitung mundur begitu. Jumat Agungnya kapan? Ya, Kamis Putihnya kapan? Pentakostanya kapan? Dan sebagainya. Ya. Nah, dari saya cukup materinya seperti itu singkat ya. Kita bisa diskusi ya tentang pekan suci ini. Baik, saya hentikan berbagi ya. Baik, terima kasih.